Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RVM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang 5 hal penting dalam proses budidaya pembenihan ikan lele. Nah, 5 hal penting apa saja yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini? Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham apa yang saya ingin sampaikan dalam video kali ini. Nah, ini sudah saya rangkum dalam buku tulis ini ya teman-teman ya. Dalam buku ini sudah saya jelaskan. Ini saya akan bacakan teman-teman ya. Yang pertama adalah hal yang sangat penting adalah mengenai tentang kolam ya. Dalam budidaya ikan lele pembenihan ya, kolam pemijahan ini saya akan beritahukan untuk teman-teman ya. Jadi kita ketika membangun kolam itu ada beberapa kolam yang harus memang tertutup ya. Tujuannya supaya ketika kita melakukan proses pemijahan ikan lele itu nanti telurnya tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung ya, sehingga akan terlindungi dan untuk suhu air akan tetap hangat dan tidak dingin ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, selain dari itu, dengan kita membuat kolam yang ada penutupnya itu juga bisa menghindari kolam dari pertumbuhan lumut atau alga. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang mengeluh ya, ini kolam larva saya kok baru 3 hari airnya itu berlumut atau berwarna hijau. Penyebabnya apa? Nah, salah satunya adalah yang saya sampaikan tadi. Karena dengan pertumbuhan alga atau lumut ini yang terlalu besar atau terlalu cepat ya, itu bisa mengakibatkan larva kembung ya atau masuk angin. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus seperti itu ya. Segeralah ganti air atau pindah larva ke kolam yang airnya jernih ya, supaya larvanya itu selamat atau aman ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang air kocoran ya. Nah, ada beberapa dari orang ya, si A, saya anggap si A itu dulu saya waktu di channel budidaya ikan gembira itu ada yang berkomentar seperti ini. Untuk pembenihan ikan lele itu air kocoran itu sebenarnya untuk saya itu nggak wajib bang. Nah, mungkin kalau orang tersebut itu bisa ya silahkan, tapi untuk teman-teman pemula ini saya sarankan dan saya tegaskan lagi ya, air kocoran ini sangat penting sekali. Tujuannya, ini saya akan jelaskan tujuannya ya. Yang pertama, supaya menambah suplai oksigen ya. Karena untuk larva ikan lele tentunya akan padat sekali ya. Dengan ukuran kolam ini saya kan di tempat saya kan ukuran kolamnya kan 1,5 kali 2,5 ya. Itu yang ukuran sedang-sedang ini ya, yang di belakang saya ini ukuran 1,5 kali 2,5. Ini bisa satu kolam itu bisa menampung larva kurang lebih sekitar 100.000 larva ya. Nah, dengan kita menambahkan suplai oksigen, larva tersebut akan aman dan tidak ada trouble ya. Berbeda jika kita tidak menambahkan suplai oksigen, itu bisa berakibat fatal pada larva ikan lele kita. Nah, untuk teman-teman juga, selain dari air kocoran itu menjaga suplai oksigen, tujuannya yang kedua adalah untuk menjaga kualitas air. Karena dengan kita memberikan air kocoran tentunya air lama akan terbuang ya. Nah, untuk cara-cara dalam pembuatan air kocoran itu sebenarnya sangat sederhana. Teman-teman cukup sediakan air tandon yang belakang saya di atas itu. Lalu teman-teman cukup alirkan langsung ke pipa kecil ya, yang ukuran setengah atau berapa itu ya, atau seperempat lah, seperempat in ya. Itu kita langsung masukkan ke kolam, tidak perlu diendapkan, nggak perlu ya. Dan untuk tekanan kalau bisa untuk larva ikan lele itu dengan volume yang besar ya, mungkin lubangnya itu sebesar lubang paku 5 ya kalau bisa. Tapi kalau untuk teman-teman ingin irit ya mungkin yang lebih kecil dikit nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa lebih besar itu akan jauh lebih bagus. Nah, tanda-tanda dari larva yang kurang oksigen biasanya dia akan bergerombol di atas ya, itu bisa menandakan larva kekurangan oksigen, perubahan suhu, perubahan pH dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu sediakanlah air kocoran untuk mengantisipasi larva Anda itu trouble ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai tentang dalam proses pemberian pakan, baik itu cacing sutra ataupun pakan pelet. Sebenarnya ini bisa dibilang mudah ya, tapi untuk teman-teman yang baru belajar ini saya sedikit memberikan edukasi. Ketika teman-teman memberikan pakan cacing sutra ini ya, yang pertama cacing sutra
tentunya untuk tahapan awal kita memberikan pakan dengan jumlah yang sedikit. Biasanya kalau saya pribadi ya, itu memberikan pakan itu 1 gelas ya, 1 gelas yang untuk buat wedang teh itu ya, yang besar itu segitu untuk 1 hari. Nah, tapi tergantung juga dari jumlah larvanya teman-teman ya. Kalau biasanya untuk 2 induk itu saya kasih 1 gelas ya. Nah, setiap harinya itu ada peningkatan. Untuk hari pertama 1 gelas, hari kedua mungkin 2 gelas, dan hari ketiga mungkin bisa 4 atau 5 gelas. Seterusnya seperti itu ya. Nah, pada intinya yang saya ingin sampaikan adalah jangan memberikan pakan terlalu berlebihan untuk cacing sutra ini ya, karena bisa berisiko karena apa ya teman-teman ya, cacing sutra jika itu akan terlalu banyak di kolam, dia ada yang mati pastinya ya, dan itu bisa mengakibatkan amonia yang naik, sehingga larva ikan lele itu dia akan bergerombol di atas ya. Walaupun kita sudah memberikan air kocoran ya, biasanya dia akan bergerombol di atas, dan setelah kita tidak melakukan penanganan, mungkin kita berada di luar ya, itu bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele. Nah, setelah kita memberikan pakan cacing sutra, untuk yang pelet ini teman ya, yang berikutnya ada pelet atau pakan por ya. Nah, untuk pelet ini sendiri teman-teman, saya wajibkan untuk mengetahui jenis-jenis pelet dan kadar protein. Nah, rata-rata jadi teman-teman kan yang baru belajar memberikan pakan pelet sesuka hati ya, dengan merek yang harganya murah ya. Mungkin untuk merek saya tidak sebutkan. Untuk pokoknya untuk jenisnya itu PF ya. PF itu ukuran yang paling kecil. PF, setelah PF kita habis, barulah kita menggunakan min 1 ya. Mungkin untuk usia panen itu biasanya untuk pembenihan ikan lele sekitar 2 bulan ya, itu sudah panen habis, ataupun 2,5 bulan. Tergantung dari ukuran yang kita mau jual. Nah, kalau saya sendiri biasanya jual di ukuran 35. Untuk ukuran 35 untuk 2 bulan itu biasanya sudah habis teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah proses penyortiran ya. Proses penyortiran ini sangat penting sekali teman-teman lakukan, karena walau sibuk apapun ya, kita harus lakukan penyortiran ini ya. Kalau kita nggak bisa sore hari, malam hari, tengah malam juga bisa, atau pagi hari. Nah, tujuannya supaya untuk yang pertama menekan kanibalisme, karena dalam penyortiran ini kan kita mengangkat larva yang ukuran paling besar ya, kita ambil supaya tidak makan yang kecil. Yang kedua, supaya pertumbuhan larvanya itu merata ya, atau kita bisa bedakan berdasarkan ukuran ya. Nah, dalam penyortiran pertama ini kita belum bisa mengetahui dari jumlah larvanya karena masih terlalu kecil ya. Kalau kita memaksakan menghitung dengan ukuran yang terlalu kecil, itu akan lebih besar berisiko ikan trouble ataupun mati ya. Nah, untuk penyortiran ini biasanya saya lakukan itu di usia 13 atau 15 hari dari telur menetas ya, dari kita memberikan pakan ya, 13 atau 15 hari. Nah, setelah itu kita melakukan penyortiran yang berikutnya adalah seminggu sekali, seterusnya seperti itu ya, dengan bertujuan supaya kita bisa mengangkat size yang lebih besar itu dengan cepat. Di 1 minggu kita keluar 5.000 ekor, minggu kedua 20.000 ekor, seterusnya seperti itu. Semakin usia bertambah, maka ikan akan semakin besar dan semakin banyak yang keluar ya. Nah, yang kelima, sebenarnya yang kelima ini ingin saya tulis dari yang pertama ya, tapi yang kelima ini terlanjur saya taruh di angka 5 ya. Itu adalah hal yang sangat penting sekali, adalah indukan ya. Ketika teman-teman membeli indukan ikan lele dalam proses pembenihan, untuk pembenihan ikan lele ya, ini yang saya maksud, belilah indukan yang memang teman-teman indukan tersebut itu berkualitas, ada ciri-cirinya lah. Yang pertama, untuk indukan yang berkualitas tidak satu genetik ya, atau satu peranak lah ataupun satu anakan. Contoh, biasanya kan saya beli di petani, tidak beli indukan sertifikat ya. Kalau sertifikat itu harganya mahal dan kita mendapatkan indukan dengan istilahnya itu jumlah yang sedikit. Nah, ketika teman-teman beli indukan di petani, itu harganya murah sekali teman-teman. Itu sekitar 17.000, ada yang 20.000, mungkin paling mahal 35.000 paling mahal ya. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin yang baru belajar, kalau teman-teman penasaran dengan indukan sertifikat, silahkan beli, itu akan jauh lebih bagus, karena indukan sertifikat itu pastinya sudah rawatan bagus dan
Tentunya untuk persiapan juga sudah diperhitungkan oleh yang penjual ya. Tapi ini saya sampaikan lagi ya teman-teman ya, saya bukan bermaksud untuk menakuti teman-teman ya. Untuk indukan sertifikat itu jika teman-teman beli ya, kalau teman-teman perawatannya itu kurang bagus, itu sama aja teman ya, itu akan kembali ke nol lagi. Kalau istilah perawatan itu kembali ke nol, karena dalam indukan sertifikat itu pasti ada perawatan yang mungkin harus teman-teman jaga, dari mulai segi pakan, ada pakan hewani, ada suplemen tambahan yang harus teman-teman kasih untuk ikan lele untuk indukan ya, dengan bertujuan supaya memacu pertumbuhan untuk memacu kematangan gonad dan untuk kualitas telur itu sendiri supaya lebih bagus dan meningkatkan produktivitas ya. Nah, untuk indukan itu sendiri biasanya yang saya pilih kalau di petani ya, itu saya biasanya kalau ngambil dari si petani satu ya, itu saya ngambil satu jenis saja. Kalau saya butuhnya jantan ya saya ambil jantan semua. Nah, berbeda tempat itu saya beda ambilnya. Misal ya, saya ambil si A, itu betinanya ini matang gonad semua, saya ambil betina. Lalu petani si B mempunyai jantan, itu kualitasnya bagus. Nah, saya ambil semua jantannya. Dengan itu saya kawinkan si betina dan si jantan. Karena ini belum tentu ketemu satu genetik, karena kemungkinan kecil ya, walaupun petani pembibitan itu ikannya itu di store kemana-mana ya, tapi kemungkinan kecil itu dia bertemu dengan anaknya sendiri ya, ataupun dengan satu peranakan ya. Karena jika kita mengawinkan satu indukan dan itu hasil dari satu anakan, saya pernah teman ya, ini terjadi, itu anakannya cacat semua ya, bukan cacat semua lah, mungkin banyak yang cacat. Dari cacatnya yang saya maksud adalah dari tubuh yang bengkok ya, tidak ada patil, itu saya pernah. Dan juga kualitas dahan daya tubuhnya itu menurun, dan itu sangat berpengaruh. Dan mungkin kalau kita rawat itu ikannya sembuhnya itu sulit atau lama banget lah ya. Dan itu pernah saya alami, bahkan tidak lama ya, kemarin itu saya nggak tahu ya, karena bukan nggak tahu karena sengaja, bukan, karena waktu itu memang kan indukan saya campur ya, jadi hasil dari satu genetik itu bertemu, dan akhirnya terjadi seperti itu. Kualitas bibit menurun, kualitas pokoknya nggak baik lah ini. Jangan sampai dicoba hal seperti itu teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya harap teman-teman jika ingin budidaya pembenihan ikan lele, belajarlah dengan baik dan benar. Dan jangan lupa untuk teman-teman jangan putus asa ketika teman-teman mengalami kegagalan ya, karena ketika teman-teman gagal, teman-teman mendapatkan ilmu ya dari kegagalan tersebut, yaitu ketika teman-teman gagal dan teman-teman menyerah, maka teman-teman pastinya melakukan hal sama dengan usaha yang lain. Seperti itu teman ya. Jadi setiap usaha itu pasti ada risikonya lah, intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman, dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan untuk teman-teman semoga yang baru belajar diberikan kelancaran rezeki dan sukses ya, dan semoga diberikan kesehatan. Dan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kandang Nusantara, salam jos ya. Dan mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam video ini ya, apabila ada suatu kesalahan kata ataupun dalam konten ini. Oke, salam tani kandang Nusantara.